Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Yuliana, peserta Latsar CPNS 2022, golongan 2, angkatan 2, kelompok 2, nomor absen 18. Hari ini saya akan membahas tentang analisis isu kontemporer di instansi tempat kerja, di mana tempat kerja saya sekarang ini adalah Puskesmas Juwai. Pertama, kita akan melakukan identifikasi isu. Di sini saya memilih 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya melakukan catatan asuhan keperawatan di rekam medik pasien. Kedua, kurangnya kesadaran pasien atau masyarakat menggunakan masker, cuci tangan, serta menjaga jarak dan kerumunan. 3. Kurangnya tingkat pengetahuan pasien tentang dietnya sesuai dengan penyakit degeneratif yang dideritanya. Setelah kita mengidentifikasi isu, kita akan menganalisis isu tersebut dengan metode salah satunya analisis APKL. Analisis APKL ialah analisis yang dimaksud dengan APKL adalah A. Merupakan artinya aktual, artinya apakah isu ini benar-benar terjadi dan sedang menjadi perbincangan. P. Artinya problematik, artinya isu itu seberapa serius isu yang dibicarakan. K. Artinya khalayak, artinya apakah menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan L. Layak, yang artinya apakah isu tersebut masuk akal. Setelah saya analisis dengan metode APKL, didapatkan bahwa prioritas pertama ialah kurangnya kesadaran pasien atau masyarakat menggunakan masker, cuci tangan, serta menjaga jarak dan kerumunan di masa pandemi dengan jumlah nilai 17. Yang kedua, kurangnya tingkat pengetahuan pasien tentang dietnya sesuai dengan penyakit degeneratif yang dideritanya dengan jumlah 16, prioritas 2. Lalu, belum optimalnya melakukan catatan asuhan keperawatan di rekam medik dengan jumlah 11 dan menjadi prioritas 3. Di sini bobot nilainya 1-5, di mana 1 yang paling sedikit dan 5 yang terbesar. Yang kedua, teknik USG. Teknik USG ini ialah teknik yang artinya U, urgensi, maksudnya seberapa mendesak atau penting isu tersebut. S artinya seriousness, maksudnya seberapa serius akibat yang ditimbulkan dari isu tersebut. Dan G artinya growth, maksudnya seberapa berkembang isu tersebut jika tidak segera diselesaikan. Sama seperti metode APKL tadi, bobot nilainya adalah 1-5, di mana 1 yang terkecil dan 5 yang terbesar. Setelah dilakukan analisa dengan teknik USG, juga didapatkan prioritas 1 ialah kurangnya kesadaran pasien atau masyarakat menggunakan masker, cuci tangan, serta menjaga jarak dan kerumunan di masa pandemi. Lalu, diagram fishbone. Diagram fishbone ini ialah biasa dikenal dengan diagram tulang ikan. Diagram tulang ikan ini menekankan pada hubungan sebab akibat. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dengan menganalisis masalah tersebut. Di sini telah saya buat diagram fishbone, kurangnya kesadaran pasien atau masyarakat menggunakan masker, cuci tangan, serta menjaga jarak dan kerumunan di masa pandemi. Yang pertama, penyebabnya adalah dari sistem itu ialah kebijakannya dianggap kurang penting atau efektif. Lalu, penyebab dari segi metode, kurangnya pendekatan ke masyarakat dan kurangnya edukasi. Lalu, penyebab dari lingkungan ialah kebiasaan bersilaturahmi sesama masyarakat dan warga acuh dan tidak saling mengingatkan. Lalu, dari segi manusia, keinginan untuk saling berdekatan, kurang nyaman, pengap, jenuh, dan mengganggu penampilan. Lalu selanjutnya kita melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini kita akan menganalisis S kekuatan, W kelemahan, O kesempatan, dan T ancaman. Kekuatannya ialah yang pertama, rantai penularan COVID bisa diputus dan kasus baru bisa dicegah.
Yang kedua, mencegah munculnya kasus COVID baru. Yang ketiga, masyarakat terbiasa hidup bersih dan sehat sehingga terhindar dari infeksi berbagai virus dan bakteri. Kelemahannya, kesadaran individu masih rendah, krisis kepercayaan masyarakat terhadap wabah COVID-19, pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya kebal COVID-19 dan tidak menjaga jarak di tempat umum. Lalu, kesempatan atau peluangnya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa menggunakan protokol kesehatan bisa mengurangi penularan COVID. Yang kedua, menekan angka positif COVID. Yang ketiga, masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan dan kebersihan. Lalu ancamannya, menumpuknya sampah seperti masker, fasilitas kesehatan masih minim, serta sarana menerapkan protokol kesehatan belum merata. Dari isu tadi, didapatkan alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, alternatifnya adalah meningkatkan sosialisasi dengan cara pendekatan kepada masyarakat tentang bahaya COVID dan cara mencegah penularannya. Tahapan penyelesaiannya dengan melakukan promosi kesehatan tentang pentingnya menerapkan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan untuk mencegah penularan COVID dengan berupa media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Hasil yang diharapkan, masyarakat paham tentang pentingnya mencegah penularan COVID dan mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.